langsung dari CEO Nagaya, Pak Yohanes Chandra. Pak Yohanes, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Dani. Ya, selamat malam ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, baik yang ada di Indonesia maupun tadi saya dengar ada dari Taiwan, ada dari Hong Kong ya. Ya, jadi perkenalkan mungkin banyak yang belum pernah bertemu dengan saya. Ya, nama saya Yorat Yohanes Chandra. Ya, saya adalah founder dan CEO dari Nagaya. Jadi mungkin kalau dibilang spesial-spesial banget juga enggak. Tapi kita hari ini karena beberapa hari belakangan ini saya banyak sekali mendapatkan pertanyaan. Pak, apa yang terjadi dengan market kripto kemarin ini ya? Ya, jadi memang kalau di dunia kripto dibilangnya gempa bumi. Ya, jadi semuanya merah. Tapi sebenarnya nggak semuanya merah. Ya, sebenarnya nggak semuanya merah. Nah, apa sih yang terjadi dengan dunia kripto kemarin ini? Ini yang ingin sebenarnya saya bahas sedikit dengan bapak-bapak dan ibu-ibu dan teman-teman semua yang ada di sini. Ya, jadi mungkin kita tahu ya hal yang menyebabkan harga kripto itu turun drastis itu adalah pernyataan dari pemerintah Cina. Ya, pemerintah Cina yang berkaitan dengan cryptocurrency. Nah, tetapi itu yang harus diperhatikan. Pernyataan apakah itu? Ya, pernyataan itu adalah pernyataan bahwa badan-badan keuangan, bank-bank ataupun instansi finansial yang ada di Cina itu dilarang, ya, dilarang untuk berurusan dengan cryptocurrency, dengan dunia kripto. Ya, jadi mereka dilarang untuk menyediakan tempat penyimpanan mata uang kripto, dilarang untuk menyediakan pertukaran, kemudian dilarang untuk memfasilitasi transaksi yang menggunakan mata uang kripto. Sebenarnya ini bukan barang baru. Jadi sebenarnya tahun 2016 dan 2017 pemerintah Cina pun sudah mengeluarkan pernyataan yang sama. Dan pada waktu itu juga harganya jatuh. Ya, kripto jatuh. Nah, tapi ya memang kalau kita lihat belakangan ini yang pernah selalu juga saya katakan bahwa sebenarnya menurut kami ya di Nagaya, harga market kripto belakangan ini itu udah di luar dari kewajaran. Itu yang kalau istilahnya dengan kata bubble. Ya, jadi lonjakannya itu sudah tidak ada dasarnya lagi. Nah, kemudian seperti yang selalu saya sampaikan bahwa pemerintah itu memang tidak bisa menghentikan teknologi yang membackup dari sebuah mata uang kripto. Jadi tidak ada pemerintah yang bisa menghentikan Bapak Ibu menyimpan Bitcoin, menyimpan Nagaya. Kenapa? Karena teknologi itu akan terus berjalan. Selama masih ada internet di dunia, itu akan berjalan. Tapi ada satu hal yang pemerintah bisa lakukan. Itu yang namanya regulasi. Ya, yang namanya peraturan. Nah, kenapa sampai pemerintah Cina mengeluarkan statement yang sama lagi? Jadi seperti mengingatkan. Ya, kenapa? Kalau Bapak Ibu lihat, ya kalau buat saya pribadi ya, ini sih statement saya pribadi ya. Mungkin banyak yang berpikiran sama seperti saya, ya, bahwa sekarang ini mata uang kripto ini udah nggak ada aturannya lagi, udah nggak jelas mau dibawa kemana. Kenapa? Mungkin Bapak Ibu yang penggiat atau penggemar mata uang kripto udah tahu ya, sekarang segala jenis binatang ada di mata uang kripto. Ya, ada koin yang logonya anjing, logonya kucing, logonya monyet, logonya macam-macam. Dan hampir setiap hari, hampir setiap minggu itu pasti muncul. Yang baru-baru pasti muncul. Ya. Nah, sedangkan mereka itu membuat
ya membuat yang seolah-olah market cap atau jumlah pasar yang dikuasai itu semakin besar. Kemarin sebelum drop harga jauh ini, itu market cap-nya kripto itu sekitar 3 triliun dolar. Ya, tentu saja ini mengundang kekhawatiran dari regulator, dari pemerintah. Kenapa? Ini saya ambil sedikit ya dari kata-kata Pak Dhani ya. Ini cocok banget nih. Pak Dhani mungkin bisa unmute Pak, supaya kita bisa ngobrol Pak. Oh iya, ya. boleh Pak, boleh Pak. Jadi nggak bosan, teman-teman nggak bosan dengerin cuma saya doang yang ngomong gitu. Ya. Boleh, Nah, boleh. Jadi kita diskusi nih ya Pak ya. Ya, jadi sekarang di dunia kripto itu kebanyakan apa? Sorry ya Bapak Ibu ya, kalau omongan saya agak keras atau agak kasar. Jadi yang kebanyakan adalah orang licik, membohongi orang sok pinter, dan orang sok pinter membohongi orang yang tidak tahu. Ya, cuma ngikut-ngikut ya Pak ya berarti ya, betul, di akhir ya. Betul, itulah yang terjadi di dunia kripto sekarang ini. Ya, jadi banyak sekali orang-orang yang kemudian seolah-olah mereka itu mengatakan bahwa nih the next crypto, the next apapun ya, yang akan naik harga 1000 kali, 100 kali, berapapun mereka selalu katakan itu. Tapi hanya itu yang mereka katakan. Mereka tidak membicarakan fundamentalnya apa, ya kan? Terus kemudian ini kripto atau koin ini fungsinya nantinya apa, itu semua tidak dilakukan. Hanya mereka bilang bahwa ya ini berpeluang menjadi the next siapa yang kemarin contoh sukses. Ya. Jadi hanya menjual janji ya Pak ya, kalau misalkan biasanya dijual itu iming-iming. Ya, jadi mereka selalu katakan gini, tuh kamu udah ketinggalan yang ini, ya kan? Kamu udah ketinggalan yang ini. Sekarang ada yang baru nih, ya mungkin ada koin logo anjing 1, sekarang muncul koin logo anjing 2 atau logo kucing, ya. Nah, itu kemudian dimanfaatkan, ya supaya apa? Supaya orang-orang mau membeli dengan harapan bisa harganya sama dengan yang kucing kemarin atau anjing kemarin, gitu loh. Tanpa ada dasar-dasar yang jelas. Nah, tentu saja ini mengkhawatirkan buat pemerintah. Kenapa? Ya, seperti saya bilang tadi ya, orang licik membohongi orang sok pinter, orang sok pinter membohongi orang yang nggak tahu apa-apa. Nah, yang paling banyak, sayangnya, yang paling banyak adalah orang yang nggak tahu apa-apa. Yang hanya mengikuti tren berarti Pak? Betul. Mereka nggak tahu apa-apa. Mungkin Bapak Ibu baca ya di koran-koran di Indonesia juga ada ya beberapa bulan belakangan ini, selalu mereka mengatakan yang bagus-bagusnya tentang cryptocurrency. Ya. Wah, si ini ya dengan beli koin ini bisa untung sekian banyak, bisa untung sekian banyak. Ya, tapi mereka tidak pernah memberitahukan apa resikonya. Ya. Ya. Jadi sebenarnya mohon maaf ya kalau saya agak jahat sedikit. Sebenarnya mohon maaf kalau saya agak jahat sedikit. Sebenarnya saya itu menunggu-nunggu kejadian kemarin itu terjadi. Kenapa? Karena selama ini kita mengatakan untuk apa sih fungsi backup dari sebuah kripto? Ya. Untuk apa sih fungsi fungsi proyek, ya, fungsi bisnis dari sebuah kripto? Terus untuk apa sih fungsi transparansi dari sebuah kripto? Ya itu akhirnya terjawab di kejadian kemarin. Ya, kalau dibilang bahwa semua cryptocurrency itu merah kemarin, tidak. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat bahwa pada saat merah, yang sebagian besar, mungkin 99% itu merah, atau turun harganya, itu ada 1% yang hijau. Ya, di antara yang merah-merah tuh ada yang hijau ya Pak ya? Ada yang hijau. Nah, siapa ini yang hijau? Yang hijau ini adalah koin-koin atau kripto-kripto yang memiliki underlying asset atau backup. Baik itu dalam bentuk emas, baik itu dalam bentuk US dollar, baik itu dalam bentuk euro, ya karena sekarang udah mulai banyak ya, bahkan Indonesia pun udah ada token yang di backup oleh Indonesian rupiah. Ya. Nah, jadi ada juga yang hijau, jadi bukan berarti semuanya merah. Nah, oke, kembali lagi tadi, kenapa sampai pemerintah Cina mengeluarkan statement seperti itu? Yang saya bilang tadi, orang yang tidak tahu inilah yang kasihan. Ya, orang yang tidak tahu inilah yang istilahnya akan menanggung akibatnya. Ya, dari ketidakpastian dunia kripto ini.
Ya, Ya, mereka karena mungkin mereka cuma gara-gara ini ya Pak ya, mungkin ya gara-gara beberapa dari mereka juga ada yang kehilangan pekerjaan dan apa mereka kan butuh dan diberikanlah harapan quote to quote oleh betul. janji-janji yang nggak masuk akal ini gitu loh Pak. Sorry. Ya, Suara saya masih kedengaran? Oh, tadi masih Pak. padanya agak keputus. Oke. Masih Pak. Ya. Ya. Jadi ya itu tadi. Eh, saya juga sebetulnya kemarin ini agak khawatir ya dengan pemberitaan-pemberitaan di koran ya. Jadi yang mendorong sekali bahwa wah ini Anda berinvestasi di cryptocurrency ini Anda akan untung terus. Kenapa? Karena selalu yang dimunculkan itu. Ya. Jadi dari 20 berita tentang keuntungan di kripto, hanya satu berita yang memberitahukan Anda hati-hatian di dunia kripto. Itu nggak pernah dikasih Ya. lihat usually Pak, biasanya Pak. Ada Pak, satu paragraf. Banyak Ya. kan yang untung-untungnya berarti ya? Iya, jadi di satu, itu pun dari 20 berita, itu ada satu yang hati-hati ya di Yang dunia lainnya kripto. semua dikasih lihat bagus-bagusnya aja ya Pak ya? Betul, betul. Nah, kemarin ini pemerintah Cina mengeluarkan itu kenapa? Karena memang kita harus akuin ya, memang kita harus akui, jumlah penduduk terbanyak di dunia itu adalah di Cina. Ya, jumlah penduduk terbanyak di dunia adalah di Cina. Dan kalau mau dilihat, jumlah orang kaya itu saat ini paling banyak di Cina. Ya, dan mereka juga butuh sarana untuk investasi. Ya, mereka juga nggak bisa cuma mengandalkan bank, mereka juga tidak bisa cuma mengandalkan hasil usaha, sehingga mereka akan mencari solusi yang lain. Nah, begitu diperlihatkan oleh barang seperti ini yang kelihatannya menarik, ya mereka pasti akan berbondong-bondong ke situ. Nah, tentu saja itu artinya apa? Ya, uang Cina akan keluar dari Cina. Ya, uang Cina itu akan keluar dari Cina. Nah, makanya Cina harus berhati-hati, harus mengingatkan lagi. Ya, bukan yang dilarang itu bukan individu untuk memiliki mata uang kripto, bukan. Tapi yang dilarang adalah institusi. Ya, institusi perbankan, institusi finansial yang dilarang untuk menyediakan sarana. Itu yang penting. Ya. Nah, kemudian ada lagi ya, kalau saya nggak salah itu ada pemerintah Cina akan istilahnya merazia mining. Ya kan di Cina. Ya, kenapa? Karena memang tidak bisa dipungkiri mining di Cina itu memang jumlahnya sudah sangat besar. Ya, dan itu memakan biaya listrik yang tinggi. Ya, tapi ada satu hal, ya. Jadi klaim yang mengatakan bahwa Bitcoin itu sekarang harga miningnya tinggi atau segala macam, itu karena persaingan. Jadi ini yang harus diingat, itu karena persaingan. Ya, kalau jumlah pesaingnya turun, otomatis jumlah pemakaian listriknya akan turun, jumlah alatnya akan turun. Jadi kalau di dunia kripto itu tidak bisa disamakan dengan dunia tambang. Kalau di dunia kripto, ya kebutuhan atau biaya itu karena persaingan. Ya, biaya itu karena persaingan, bukan biaya itu karena kebutuhan. Oh, jadi kalau misalkan persaingannya turun, ya harga otomatis turun sendiri ya Pak ya? Betul, betul. Oke. Biayanya bikin akan mahal turun. itu biaya kompetisinya, bukan Biaya biaya kompetisi. necessity-nya lah istilahnya ya? Bukan karena keharusan. Nah, makanya kemarin juga ada berita ya, itu dari salah satu perusahaan tambang yang besar di dunia, dan kebetulan dia adalah menambang emas. Ya, dia mengatakan bahwa Anda tidak bisa menyamakan Bitcoin seperti emas. Ya, jadi kalau ada klaim yang menyatakan bahwa cryptocurrency ini adalah emas digital, itu salah besar. Ya, jadi kecuali Nagaya ya, kalau Nagaya memang benar ada emasnya. Ya, Emasnya emas beneran Pak ya? Betul, tapi kan banyak klaim kan dari cryptocurrency kan menyatakan bahwa ya kita ini adalah digital gold, ya kita sama dengan emas. Kenapa jumlahnya terbatas? Ini yang harus disadari, ya yang harus kita ingat, ya. Yang menciptakan cryptocurrency itu adalah manusia, ya. Yang menciptakan cryptocurrency adalah manusia. Yang bisa bikin kripto bukan cuma yang namanya Satoshi Nakamoto.
bukan yang namanya Yohanes Chandra aja. Bukan yang cuma namanya Vitalik Buterin, bukan. Ya, banyak sekali orang-orang yang bisa menciptakan cryptocurrency. Bapak Ibu bisa lihat, hampir di setiap hari itu di CoinMarketCap itu mungkin bertambah berapa puluh cryptocurrency, berapa ratus dalam waktu satu hari. Tambah banyak Itu terus, Pak. betul. Itu Padahal yang kalau terdaftar. dipikir-pikir, Pak, itu setiap hari itu ada aja koin-koin yang memang sudah di-remove, tapi tiap hari tambah banyak ya. Betul, betul. Ya. Nah, sekarang siapa yang membuat emas? Alam. Siapa yang menciptakan emas? Alam. Dan dari SD, yang saya tahu ya, dari SD, yang namanya bahan mineral itu emas, perak, silver, emas, perak, nikel, ya kan, batu bara, itu dibuatnya oleh alam. Dan dibuatnya jutaan tahun. Ya. Jadi nggak bisa disamain dengan kita bikin token yang cuma hitungan jam. Ya, nah, itulah mungkin kami satu-satunya di Nagaya yang juga tidak setuju bahwa cryptocurrency itu dianggap sebagai sebuah sebuah emas. Ya, tidak bisa. Jadi kalau cuma kripto itu sendiri, angka itu sendiri, itu tidak bisa dianggap sebagai emas. Oke, nah, kejadian kemarin itu menunjukkan apa yang selalu selama ini mungkin Pak Dhani selalu bilang ya. Kita juga selalu bilang, oke, di dunia cryptocurrency saat ini, yang berlaku hanya kepercayaan. Murni hanya kepercayaan. Artinya apa? Kalau kepercayaan itu ada, harga akan bagus. Tapi begitu kepercayaan itu hilang, harga akan jatuh. Ya. Nah, sayangnya, harga dan kepercayaan itu berbanding lurus. Jadi di dunia kripto itu, kalau harga naik, orang jadi percaya, orang mau beli. Sehingga harganya akan lebih naik lagi. Tapi berlaku juga kebalikannya. Kalau harga turun, kepercayaan orang akan hilang. Harganya akan lebih turun lagi. Jadi kayak bola salju ya Pak ya dia ya? Betul. Jadi benar-benar hanya berdasarkan sentimen. Ini sentimen positif apa sentimen negatif? Ya, sentimen positif atau sentimen negatif. Nah, hal yang kebalikannya terjadi di stable coin. Yang saya bilang tadi. Ada 1% yang warnanya hijau kok. Dan itu semua adalah koin-koin atau kripto-kripto yang memiliki backup. Yang memiliki aset. Ya, baik itu emas, perak, US dollar. Artinya apa? Mereka itu memiliki nilai yang akan membackup mereka. Ya.